Pastikan ada base cake, ada posisikan di tengah. Artinya posisikan base cake ini posisinya di tengah-tengah alas. Jangan kita taruh miring ini ya. Nah, ketika dalam posisi tengah, lalu kita letakkan di dalam meja buka, juga posisinya di tengah. Nah, untuk motong itu kalau bisa supaya dia rapi, jangan seperti ini. Otomatis kan nanti goyang, takutnya dia mereng. Kulitnya mereng. Jadi cara motong yang baik itu seperti ini. Kita tekan sambil kita putar. Nah, sambil kita putar ya. Ya, jadi dalam membelah kue itu triknya adalah cake-nya itu diputer ya, jangan pisaunya yang dipotong tapi kuenya nggak diputer. Kenapa? Karena dia kalau nggak diputer nanti dia nggak ketemu tuh, pasti nanti hasilnya miring. Iya, tapi hasilnya kan miring sebelah. Iya, jadi cake-nya jadi stroke ringan ya, miring dia begini gitu ya. Susah kalau dibawa begini tuh. Jadi dalam dekorasi ini dari dasar sampai finishing itu semua memakai trik atau cara tersendiri ya. Oke. Kita akan potong menjadi 3 slice. Ya, jadi 3 slice. Nah, satu lagi, adik-adik kalau bikin bolu, ya bikin bolu seperti ini pasti pakai resep manual ya. Ya kan, nggak bisa manual. Oke. Nah, di Trans kita punya produk premix tepung. Jadi kalau adik mau bikin bolu vanilla seperti ini, itu nama produknya itu Spong Golden. Nah, Spong Golden ini lembut banget deh. Tuh, lihat, dia lembut banget ya. Untuk rasanya oke, tingkat volumenya juga bagus ya. Terus modalnya juga murah. Jadi modalnya nggak bikin gocek kantong tuh lebih dalam ya, jadi lebih murah. Oke, lanjut lagi saya. Pertama bakal kita isi menggunakan gunting. Kita letakkan. Nah, misalnya nih ada rasa, boleh ditambah yang dengan blueberry atau coklat, bebas ya. Nah, kali ini saya akan mempraktikkan secara manual, artinya tidak ada campuran apa-apa. Jadi nanti kalau adik-adik mau campur, boleh ya. Baru kita timpa lagi. Dan timpanya nggak boleh merek, harus lurus. Lalu kita timpa lagi. Ganti lagi ya. Nah, sebelum kita mulai, pastikan keadaan alat ini harus benar-benar bersih. Karena ada benaran yang boros ini harus kita bersihkan. Karena ketika kita mau nanti, nah sebelum kita mulai, kita mau kasih tahu nih cara memegang olesan dengan benar. Cara megangnya seperti ini. Jari telunjuknya diletakkan di sini, di bagian atas, seperti ini ya. Nah, sudah kelihatan gunanya apa? Nah, peran jari telunjuk ini untuk memainkan tekanan ketika kita mengoles cake. Jadi bisa kita alun-alun itu, bisa kita tekan, bisa. Jangan seperti ini ya. Kalau seperti ini, nggak bisa. Oke, kita lanjut ya. Sudah tahu ya cara megangnya seperti ini ya. Oke, kelihatan. Nah, baru kita oles bagian atas. Boleh kita tumpuk di bagian tengah dulu. Nah, jadi karena megangnya seperti ini, untuk bagian atas kita ratakan, kita goyang seperti ini. Nah, kita sapu di bagian pinggir. Kita sapu semua di pinggir. Oke. Nah, kita udah mulai rapi, nambah rapi, lalu kita ratakan. Cara ratakannya bagaimana?
palet ini cukup diam. Jadi hanya meja aja yang kita putar. Nah, waktu rapi kan, simple kan ya. Jadi nggak perlu kita gini-gini kan. Jadi posisi palet ini posisikan tengah, jadi cukup meja aja yang kita putar. Nah, jadi dia memangkas, rapikan. Oke, lanjut bagian samping ya. Bagian samping kita ambil sedikit, kita letakkan spring nanti di ujung pisau poles ya. Baru kita letakkan, agak sedikit kita tekan sambil kita goyang. Nah, kita goyang sambil kita tekan. Nah, begitu seluruhnya ya. Oke, kita cover dulu tipis. Jadi kalau misalkan adik-adik mau buat varian warna, kita cover tipis dulu. Nah, seperti ini. Nah, untuk merapikan bagian samping, bagaimana sih kira-kira ya? Nah, posisi palet tadi, posisi letakkan di bagian ujung sebelah kiri depan. Jangan seperti ini ya, karena nanti nggak akan terlihat dengan mata kita. Jadi posisinya seperti ini, di ujung sebelah kiri di depan. Nah, dan posisikan pisau palet ini harus benar-benar lurus supaya ketika kita merapikan dia nggak akan sembang, nggak akan kembang ke bawah. Artinya dia tetap bulat. Nah, seperti ini. Jadi cukup meja aja yang kita putar menggunakan jari 3 jari ini ya. Boleh dengan 1 jari, kalau nggak kuat boleh dengan 2 jari. Nah, seperti ini. Jadi pisau polesnya tetap, jadi nggak bergerak ketika kita mau meluruskan bagian samping. Oke, lihat ya. Nah, ada ini kan masih cover pertama. Misalkan kita mau buat warna boleh. Nah, untuk bagian bawah cara merapikannya bagaimana? Jangan seperti ini. Kalau seperti ini apa jadinya? Nanti dia mau frame-nya tadi otomatis akan melebar. Kotoran kita akan melebar. Jadi cara merapikan seperti ini dia. Kita mendirikan dan kita ini yang kita jatuhkan ya. Kalau kita mendirikan sambil kita tekan. Oke, kita ambil lagi. Nah, seperti ini. Jadi dia langsung bersih. Nah, langsung bersih ya. Jadi ketika kita membersihkan bagian bawah, jangan posisi paletnya kita tempelkan ke dalam alas. Jadi agak sedikit kita tegakkan sambil kita tekan. Ini sambil kita putar. Nah, kalau misalkan nih adik-adik di sini belum pandai ini untuk poles bagian samping menggunakan pisau poles, boleh dimasukkan ke dalam wrapping bag ya. Boleh kita masukkan dalam wrapping bag. Jangan terlalu banyak. Oke, kita ambil ya. Maju aja ke depan nggak apa-apa. Yang belakang kalau nggak kelihatan ke depan nggak apa-apa. Yuk, masuk awal ya. Nggak apa-apa. Kenapa nggak boleh terlalu banyak? Karena nanti takutnya dia megangnya susah. Ya, kalau dia banyak, nanti kita megangnya susah ya. Jadi yang itu mau ke depan nggak apa-apa ya. Aku nggak lihat. Ini. Ini. Lalu kita gunting. Guntingnya jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Udah. Nah, seperti ini ya. Nah, sebelum kita letakkan di dalam kue, pastikan kita tekan dulu kuenya. Kita keluarin sedikit. Jadi untuk membuang angin ya, untuk membuang angin di dalam tadi. Nah, caranya seperti apa? Seperti ini. Jadi posisi kita harus cukup di depan sini dan meletakkan string ini seperti ini di depan ya, sambil diputar. Jadi mata kita fokus ke ujung plastik, melihatnya fokus ke ujung plastik. Nah, seperti ini, pelan-pelan aja ya, sambil
kita memenuhinya. Cara mencetnya juga harus stabil, artinya supaya tekanan krim tadi nggak naik turun, ya, supaya nanti ketika kita finishing lebih mudah. Nah, seperti ini sampai ke atas. Nah, seperti ini. Jadi tekanannya harus stabil ya, jangan sampai dia besar kecil volumenya nanti kita tekan. Itu nanti ketika kita mau finishing akan susah. Nah, ketika udah kita cover kedua, baru kita tinggal ngalusin. Caranya bagaimana? Sama seperti tadi. Posisi palet ini harus di bagian samping sebelah kiri dan pintu palet ini harus dalam keadaan lurus. Ya, tinggal kita putar gitu sambil ditekan, tapi jangan terlalu kita tekan ya. Terus kita putar sampai menutup semua, sampai nggak kelihatan, sampai tidak ada volume. Nah, seperti ini. Nah, misalkan nih adik-adik nggak pandai nih, belum pandai, boleh menggunakan scraper. Nah, cara meluruskan tadi matikan boleh dengan scraper. Caranya sama. Jadi posisi scraper itu harus dalam keadaan lurus dan tegak. Mungkin kan kalau kita pakai pisau poles otomatis agak susah ya, jadi boleh menggunakan scraper. Jadi biar kita itu lebih mudah. Oke, kelihatan kan rapi kan? Nah, krimnya juga lembut, putih. Nah, tinggal bagian atas. Cara merapikannya bagaimana? Pertama kita pegang posisi palet seperti ini, atas seperti ini ya. Lalu kita tempelkan. Mana disusukan. Agak sedikit kita tegakkan untuk mengangkat krim bagian atas. Agak sedikit kita tekan. Nah, ketika sampai ujung ini, agak sedikit kita ringankan. Nah, ambil, baru kita letakkan ke dalam sini kotorannya. Oke, tambah lagi. Wajib kita bersihkan ya. Jadi ketika kita narik krim bagian atas dan kita sambung lagi, takutnya apa? Nanti dia akan balik lagi dia ke motor ini. Pastikan posisi pisau poles kita dalam keadaan bersih. Kalau kita narik bagian atas, nah seperti ini ya. Oke. Kelihatan? Nah, selanjutnya kita akan membuat kasih tahu nih cara menggunakan kristal jelly ya. Nah, kristal jelly ini banyak gunanya. Jadi selain untuk dekorasi, untuk hiasan kita supaya dia kilat, jadi ada dua cara. Cara pertama itu kalau misalkan kita mau membuat kitnya seperti mirror glass yang kilat, jadi kita tinggal tambahin warna aja, tak perlu kita campur dengan bahan-bahan lain. Nah, kalau kita mau buat dekor, istilahnya siraman itu menjadi shiny tapi dia bergradasi, jadi nanti teksturnya cantik ya, gradasi. Jadi caranya bagaimana? Tidak, Yonis. Jadi kita ambil ya, ambil sedikit Krim. susunya ya. Lalu kita campur dengan whipping cream yang sudah cair. Kita campur whipping cream yang sudah cair. Linda. Nah, kita campur yang sudah cair. Jangan terlalu banyak. Baru kita aduk gunakan spatula.
kita hari ini membuat nuansa yang dadakan, warna-warna yang soft, kita campur dengan liquid yang cair. Kelihatan ya? Nah, cara pakainya bagaimana? Tinggal kita tuang. Kita tuang. Lalu kita campur warna white base yang dari keras. Campurannya cukup kita teseskan aja ya. Kita menggunakannya dengan beberapa tetes saja. Lalu bisa ratakan bagian atasnya. Jadi lebih menarik. Tapi kalau misalkan nanti adik-adik ingin membuat warna, boleh langsung tanpa perlu campuran liquid. Jadi tinggal kita kasih warna. Oke ya. Nah, sebelumnya saya mau ngajari nih cara buat bunga. Sebelumnya nih adik-adik udah pernah belum? Jadi mau membuat bunga. Pernah ya? Oke. Kita pasti dulu sediakan piping bag. Nah, kalau membuat bunga, pastikan dulu speed kita harus benar bentuknya ya. Jadi yang bentuk bunga itu seperti ini. Ya runcing, nggak sejajar. Kalau lurus, runcing ke atas, ke bawah. Jadi ya setiap speed itu ada fungsinya masing-masing ya. Jadi misalkan nih kita mau membuat bunga kecil, jadi gunakan speed yang kecil. Kalau kita mau mendekor bunga dengan speed dengan kelompok bunga yang besar, jadi kita gunakan speed yang sedikit lebih besar, ya. Seperti ini ya. Jadi jangan salah. Nah, speed yang bagus itu bagaimana sih? Jadi speed yang bagus itu dia sambungannya itu rapi, sambungan sampingnya nggak terlihat, rapi, rapi. Jadi kalau sambungannya ini rapi, rata, otomatis ketika kita masukkan dalam piping bag, masukkan grip, ya grip tadi akan